Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Biofarmasetika, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemberian sediaan obat per oral. Dengan anggota Asyifa Hanum Salsabila, Dila Ulfiatul Amanah, Erlis Dwi Mardani, saya sendiri Erni Murniningsih, dan Harisma Arsifati Nadia. Kemudian langsung saja untuk pemaparan materi oleh teman saya.
Selanjutnya ada jenis-jenis obat peroral. Yang pertama pil, yaitu satu atau lebih dari satu obat yang dicampur dengan bahan kohesif dalam bentuk lonjong, bulat, dan lempengan. Pil hendaknya ditelan secara utuh karena dapat mengandung obat-obatan yang rasanya sangat tidak enak atau zat besi yang bisa membuat gigi penderita berwarna hitam. Yang kedua tablet, yaitu obat bubuk yang dipadatkan dalam bentuk lonjong atau lempengan. Tablet dapat dipatahkan untuk mempermudah dalam menelan. Ketiga bubuk atau buyar, yaitu obat yang ditumbuk halus. Bubuk ini tidak dapat larut dalam air dan dapat diberikan kepada penderita dengan cara dari kertas pembungkusnya dijatuhkan ke atas lidah penderita. Yang keempat derase, yaitu obat-obatan yang dibungkus dengan selaput tipis gula, yaitu ditelan secara utuh karena dapat mengandung obat-obatan yang mempunyai kemampuan untuk mengiritasi selaput lendir lambung pasien. Selanjutnya kapsul, yaitu obat dalam bentuk cair, bubuk, atau minyak dengan dibungkus gelatin, yang juga harus ditelan secara utuh karena dapat menyebabkan muntah akibat iritasi selaput lendir lambung pasien. Suatu obat dipersiapkan dalam bentuk kapsul dengan harapan agar tetap utuh dalam suasana asam lambung, tetapi menjadi hancur pada suasana netral atau basah di usus. Selanjutnya ada sirup. Di sini kita memakai sendok pengukur, gelas pengukur, atau botol tetesan. Terdapat sirup yang sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu. Pemberiannya harus dilakukan dengan cara yang paling nyaman, khususnya untuk obat yang pahit atau rasanya tidak enak. Kemudian ada faktor yang berperan dalam penyerapan, yaitu ada faktor fisiologi. Yang pertama permukaan penyerap, di mana lambung tidak mempunyai permukaan penyerap yang berarti dibandingkan dengan usus halus. Lambung lebih merupakan organ penggetahan dibandingkan dengan organ penyerap. Namun, mukosa lambung dapat menyerap bobot yang diberikan per oral dan tergantung pada keadaan, lama kontak menentukan terjadinya penyerapan pasif, dan zat aktif lipofil dan bentuk tak terionkan pada pH lambung yang asam. Yang kedua, umur. Pada penderita tua, terlihat fenomena penurunan penyerapan dan kecenderungan menurunnya HCl lambung, sehingga mengurangi penyerapan asam lemah. Selanjutnya, faktor fisiologi yang ketiga ada sifat membran biologik. Sifat membran biologik sel-sel penyerap pada mukosa pencernaan akan mempengaruhi proses penyerapan. Sifat utama lipida memungkinkan terjadinya difusi pasif zat aktif dengan sifat lipofil tertentu dari bentuk yang tak terionkan di lambung, dan terutama di usus besar. Semua jenis transport zat aktif di usus halus yang meliputi yang pertama ada transport dengan pembentukan pasangan ion, kemudian ada transport sederhana, yang ketiga ada transport aktif, yang keempat ada pinositosis. Kemudian yang keempat faktor fisiologi laju perlewatan.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.